Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, pada saat ini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya kuasai hati dan pikiran kami. Terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa, pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima. Hari Minggu yang kelima setelah kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitannya. Sekian minggu telah kita lalui bersama. Menjadi pertanyaan bagi kita, masihkah semangat Paskah itu menguasai diri kita dan juga menginspirasi kita dalam menjalani hari demi hari? Apalagi saat ini kita masih dalam rangkaian perayaan Paskah menuju peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan hari Pentakosta. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan berikutnya bagi kita, sejauh manakah kita makin mengenal Kristus yang hidup dan yang bangkit itu, serta mampu mempertanggungjawabkan iman kita sebagai manusia berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Yohanes pasal 14, pertama-tama mengajak saudara dan saya untuk bersama-sama merenungkan tentang pengenalan kita tentang sosok Yesus yang menjadi sentral iman Kristen kita. Dalam bacaan kita saat ini, Yesus menyatakan dirinya lewat ucapan Yesus kepada muridnya, kepada Thomas. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayatnya yang ke-6. Ini adalah ucapan yang sangat berarti di dalam kehidupan kita yang menerima dan mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak dan sering orang Yahudi bergumul tentang konsep besar dalam hidup mereka, yaitu tentang jalan, yaitu tentang kebenaran dan tentang hidup. Dan di dalam Yesuslah konsep ini mendapat perwujudannya yang penuh dengan sempurna. Hanya Yesus adalah jalan, sebab Dia tidak hanya memberi nasihat dan arah, tetapi saudara-saudara, Dia menuntun kita setiap hari. Dia tidak mengatakan kepada kita tentang jalan itu,
Tetapi saudara-saudara, dia sendirilah jalan itu. Kemudian, Yesus adalah kebenaran. Sebab dia tidak sekedar mengajarkan tentang kebenaran moral itu, tetapi dia juga menghidupi kebenaran moral itu. Kenyataan mengenai kesempurnaan moral itu nyata pada dia sendiri. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kebenaran yang benar-benar sempurna. Selanjutnya, Yesus adalah hidup. Sebab dia menunjukkan apa yang membuat kehidupan itu berharga untuk dihidupi. Kasih yang dia teladankan membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya, kepada yang sesungguhnya dan yang sejati. Sungguh saudara-saudara, betapa berharganya hal ini dan betapa sayangnya apabila hal yang berharga ini kita tidak mampu untuk kita bagikan. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, entah kita sebagai individu ataupun sebagai komunitas di dalam satu persekutuan gereja, saudara dan saya memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk menjadi pewarta tentang Yesus Kristus yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, dan yang hidup. Sebagaimana kita diingatkan dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Namun demikian saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, mampukah saudara dan saya, mampukah kita sebagai persekutuan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan mewartakan Kristus yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, dan Dia juga yang adalah hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan resiko? Memikul, melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini saudara-saudara sama sekali bukan hal yang mudah. Seperti membalikan telapak tangan. Kesaksian Alkitab, misalnya melalui kisah hidup dan karya para rasulnya yang tergambar dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, memperlihatkan betapa mewartakan Kristus bukanlah hal yang mudah. Tidak jarang saudara-saudara, nyawa menjadi taruhannya. Sebagai contoh, kisah dari Stefanus. Stefanus mewartakan dan mempertahankan imannya kepada Kristus yang adalah juru selamatnya. Dia diseret dan ia dilempari dengan batu sampai ia mati, saudara-saudara. Secara manusia ini mengerikan. Dan secara kasat mata kita saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang gentar, yang takut dalam menghadapi hal itu. Dan kita takut untuk mewartakan Injil Yesus Kristus. Itu secara manusia. Tetapi mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Stefanus. Demi imannya, demi mewartakan Yesus Kristus sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Ia mati dilempari dengan batu.
Apalagi fakta sejarah kehidupan kekristenan di dunia memperlihatkan saudara-saudara betapa banyaknya nyawa manusia yang harus terenggut demi mewartakan Injil Yesus Kristus. Sekali lagi menjadi pertanyaan bagi kita. Dengan fakta-fakta yang ada, dengan kesaksian-kesaksian yang ada berdasarkan firman Tuhan, apakah kita akan menjadi gentar? Apakah kita akan mengkhianatinya? Apakah kita akan takut? Mari kembali kita melihat sosok dari Stefanus. Dia teguh mempertahankan dan mewartakan Kristus sampai ia mati. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab dia sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan menyertainya. Bukankah penyertaan Tuhanlah yang memang selalu Dia janjikan dan diberikan kepada saudara dan saya, kepada umat yang percaya kepadanya? Mewartakan Kristus yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, dan yang hidup tidaklah mudah. Namun janji penyertaan Tuhan adalah keniscayaan. Marilah kita bersama-sama mewartakan Kristus. Sebagaimana dalam Kidung Jemaat 341 ayat 1 yang merupakan pernyataan janji iman kita. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar, di panas surya memekar, berbuahlah, tuaian pun besar. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa untuk memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa syafaat ini kita mendoakan pribadi maupun kelompok yang menjalani kehidupan sesuai kenyataan kehidupan mereka, yang sakit maupun yang bersukacita. Dan kita doakan kegiatan-kegiatan gerejawi. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan yang sakit, yang berulang tahun, program gereja POG Jemaat Kanaan, pekerjaan jemaat seminggu ke depan, mereka yang sakit akibat virus corona, orang tua yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu yang akan berulang tahun minggu ke depan. Dan kita doakan keluarga-keluarga yang merasakan dampak dari virus corona ini. Dan kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama diberkati oleh Tuhan,
Mari saja kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bersyukur oleh karena Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami manusia ciptaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami diperkenankan lagi untuk menikmati hari yang Engkau khususkan dan kuduskan bagi kami. Kami diberi kesempatan lagi untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu, walaupun kami laksanakan di rumah kami masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil yang juga terlaksana di rumah-rumah. Kami bersyukur pula kepadamu ya Allah, karena Engkau juga telah menyertai dan memberikan kehidupan kepada kami selama seminggu yang kami jalani. Kami senantiasa boleh menikmati berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari sesama kami yang Engkau pakai untuk membantu kami. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam kepelayanan kami, itu semua boleh terjadi dan boleh terlaksana dengan baik, walaupun dengan berbagai perjuangan dan pergumulan. Ya Bapa, terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari, ya Bapa, bahwa seringkali kami lupa untuk bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Olehnya ya Bapa, berkenanlah Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami rasakan, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan keadaan tubuh yang lemah karena sakit. Senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati obat, air, dan makanan yang dikonsumsi. Berikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami semua untuk dapat memahami maksud Tuhan ketika kami dalam keadaan sakit. Mungkin ya Bapa, selama ini kami bekerja tanpa mengenal waktu untuk istirahat, sehingga pada akhirnya menyebabkan kami lemah dan menyebabkan kami sakit. Ketika kami sakit, itu akan mengingatkan bahwa ada waktu yang Tuhan beri untuk beristirahat, untuk lebih menjaga lagi tubuh kami sebagai anugerah-Mu, dan teristimewa mengingatkan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, seluruh proses penyembuhan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk merenungkan dan mengevaluasi kehidupan kami melalui pembacaan
dan perenungan firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan pada saat ini. Senantiasa firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu menjadi suluh dalam kehidupan kami, dalam keluarga, jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Di saat ini juga kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang boleh bersuka cita dan bersyukur atas segala berkat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui ketambahan usia setahun. Kami sungguh menyadari bahwa tanpa pemeliharaan-Mu dan kasih sayang Tuhan, mereka tidak dapat menikmati sukacita dan kebahagiaan. Olehnya ya Bapa, berkatilah setiap ucapan syukur mereka, sucikan, kuduskan, dan terimalah setiap sukacita dan persembahan yang diberikan kepadamu. Lengkapilah sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ajarlah kami terus-menerus untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, baik di waktu senang, susah, sedih, dan duka. Demikian juga kami berdoa bagi program-program gereja POG Jemaat Kanaan sesuai bidang masing-masing. Kiranya boleh berjalan dengan baik di dalam melaksanakan tanggung jawab ini. Biarlah senantiasa semangat kerjasama di antara kami pelayan dan jemaat terus terpelihara dengan baik, sehingga persekutuan yang indah ini terus berjalan dan lancar. Kami berdoa bagi semua anggota Jemaat Kanaan, kiranya di sepanjang minggu ke depan Tuhan menganugerahkan kesehatan, kemampuan, keselamatan di dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai bapa, sebagai ibu, dan sebagai anak-anak. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk keadaan kami saat-saat ini atas pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang yang sakit dan meninggal. Bapa, kami memohon kepadamu, berikanlah kesembuhan dan keselamatan bagi penderita COVID-19 yang saat-saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut. Berkenanlah Tuhan menyembuhkannya, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Demikian juga kami berdoa bagi para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Anugerahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi, sehingga di dalam melaksanakan tugas merawat pasien COVID-19 mereka tidak tertular, mereka tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Demikian juga bagi para medis yang sudah tertular dan dalam perawatan, kami memohon berkati mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh bersuka cita. Bagi warga gereja POG Jemaat Kanaan yang bersama-sama menyatakan kebersamaan, berpartisipasi untuk membantu kekasih-kekasih kami yang benar-benar merasakan dampak dari virus corona, ya Bapa di sorga, kami memohon kiranya Tuhan terus memberkati mereka
dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami yakini terbuka tingkap-tingkap langit berkat-Mu yang tersedia, Tuhan akan nyatakan, anugerahkan kepada mereka sekalian. Demikian ya Bapa, bagi mereka yang sungguh-sungguh merasakan dampak dari COVID-19 ini. Oleh karena dampak dari virus Corona ini, COVID-19 ini, banyak mereka yang diberhentikan dari pekerjaan mereka, yang membuat mereka ada dalam pergumulan. Dan bagaimana mereka untuk menata kehidupan ke depan, ini menjadi pergumulan bagi mereka sekalian. Kami memohon kepadamu ya Bapa, hadirlah bersama dengan mereka, berikan petunjuk bagi mereka, berikan kekuatan serta penghiburan, dan mereka boleh bertahan menghadapi kenyataan pergumulan-pergumulan hidup ini. Kami percaya Bapa, di dalam penyerahan kepada Tuhan Yesus, ada saatnya sukacita akan mereka rasakan. Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka pada waktu Tuhan sendiri. Kami serahkan kehidupan mereka ya Bapa, hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan yang akan kami beri saat ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikian ya Bapa, bagi mereka yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu yang akan datang sesuai tanggal kelahiran mereka, kiranya harapan untuk menikmati sukacita Tuhan berkenan menganugerahkannya. Dan ketika Tuhan menganugerahkan untuk ketambahan usia, kembali mereka boleh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin.